Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Fikri Nasrullah dari Universitas Pendidikan Indonesia dari Prodi Pendidikan Teknik Elektro, jurusan Pendidikan Teknik Elektro, konsentrasi elektronika industri. Nah, pada kali ini ya, kita akan membuat sebuah HMI atau Human Machine Interface, di mana HMI-nya sudah saya buat di isi builder ini. Ceritanya ini adalah boiler yang bisa ditempatkan di hotel, di mana boiler ini punya dua pompa. Pompa ini dua-duanya menyerap air dari sumur. Tapi dua pompa ini tidak bekerja bersamaan, akan tetapi pompa satu adalah mainnya, kemudian pompa 2 adalah safety-nya. Jadi ketika pompa 1 tidak bisa bekerja, maka pompa 2 dapat menggantikan pompa 1. Nah, misalnya pompa 1 bekerja, maka dia akan mengisi tangki feed water tank ini. Nah, feed water tank ini berfungsi untuk menyuplai air ke boiler. Nah, menyuplai air ke boiler sehingga boiler akan mendidihkan air tersebut dan menjadikan air tersebut menjadi uap. Nah, uap itu bisa dimanfaatkan untuk banyak hal, diantaranya untuk pemanas air, untuk sauna, untuk laundry, dan untuk kebutuhan dapur di hotel. Nah, dari HMI ini akan kita konfigurasikan ke PLC. Nah, PLC-nya sudah saya buat di program CX Builder, CX Designer, CX Programmer. Nah, CX Programmer ini ceritanya ya kayak gitu ya, tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi ada tombol startnya untuk menyalakan satu sistemnya. Kemudian ada tombol pompanya, kita bisa memilih mau pompa 1 atau pompa 2. Kemudian sensornya ini ada sensor air. Ketika air sudah terisi, maka sensornya akan menyala. Dan terus dia akan menyala per 20%, 20%, 40%, 60%, 80%, sampai 100%. Nah, setelah 100%, pompa akan mati. Pompa akan mati dan sampai titik ke 80%. Pompa akan menyala lagi ya. Jadi ketika pompa sudah masuk ke 100% ketinggian airnya, pompa berhenti mengisi. Kemudian ketika airnya sudah berkurang sampai 80%, maka pompa akan menyala kembali. Nah, yang pertama teman-teman, sebelum membuat programnya, karena saya sudah buat, di programnya itu nanti teman-teman bikin sesuai PLC teman-teman ya. Kalau saya di sini pakai PLC-nya CP1L dengan CPU-nya L. Nah, setelah dibuat, maka programnya seperti ini ya teman-teman. Programnya seperti ini. Nah, setelah programnya dibuat, teman-teman bisa setting. Pertama buka settingnya, kemudian pilih serial port. Nah, di serial port defaultnya dia standar. Nah, di sini kita ubah custom dengan baud rate-nya 115.200 dengan formatnya 8.1n. Kemudian close. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal buka CX simulator. Nah, CX simulator ada di sini. Kita langsung buka. Nah, di CX simulator kita create new. Oke. Terus langsung aja next. Nah, di sini kita pilih tipe PLC-nya ya. Tadi yang sesuai dengan yang tadi kita program, yaitu CP1L yang L20DT. Kemudian kita next. Ini next saja. Next lagi. Nah, di sini teman-teman, COM-nya diganti ya. Jadi real communication. COM-nya Realcom. Kemudian portnya, karena port 1 dan 2 di komputer saya sudah dipakai, maka
kita ganti ini ke port 3 boleh atau 4. Jadi setiap port itu punya pasangannya. COM1 dengan COM2, maka pasangannya yang 3 dengan yang 4. Di sini kita COM yang 3. Kemudian kita klik OK. OK lagi. Next. Finish. Yes. Nah, alhasil nah ini ya, CX simulatornya sudah terkonfigurasi. Kemudian kita klik connect. Nah, jaringan antara CX programmer sama CX simulator sudah warna hijau ya, artinya hubungannya sudah terjalin. Terjalin. Kemudian kita tinggal lakukan simulasi dengan shortcut Ctrl Shift W ya. Nah, apabila simulasinya sudah berjalan, maka di CX simulator akan muncul tanda hijau ya di indikator run-nya. Artinya dia sudah terhubung. Kemudian setelah CX simulator di setting, kita masuk ke Cap server ya. Nah, Cap server kita buka konfigurasinya. Nah, di Cap server ini kita bikin connectivity baru ya. Sebelumnya kita edit dulu di projectnya. Kita edit dulu, kemudian klik properties. Nah, kita pastikan bahwa di OPC UE-nya dalam client session-nya anonymous login-nya kita allow ya. Biasanya ini masih no. Nah, kita ubah dulu ke yes. Kalau udah yes, maka klik OK. Nah, setelah itu kita bikin channel baru. Ini udah ada channel 3, kita bikin channel baru ya. Klik kanan, new channel. Kita cari di sini PLC yang digunakan PLC apa. Saya pakai PLC Omron pin serial. Kemudian klik next. Channel 4 namanya. Next. Kemudian COM-nya, kalau tadi di CX simulator sudah pakai yang 3, maka di sini pakai yang 4 ya. Kemudian baud rate-nya kita samakan sama CX programmer 115.200. Data bits-nya kita ganti ke 8. Kemudian stop bits-nya kita ganti ke 1. Kemudian next ya. Oke, next. Oh, katanya COM4-nya sudah kepake ya. Berarti kita ganti ini ke 3. Nanti yang CX simulatornya kita tinggal ganti ke 4 ya. Ini next saja. Ini next juga. Ini finish. Oke, ini keep servernya kita udah siap. Nah, ini kita tambahin device satunya. Tadi ya, tinggal klik ini. Klik device, next. Terus yang ininya CS1, ganti modelnya. Kemudian next. Nah, ID di sini kita lihat merujuk ke CX simulator. Kalau nggak tahu teman-teman apa aja 0.0.0-nya, kita bisa lihat di help-nya. Jadi 0 titik yang pertama itu UU atau unit number dari host link-nya. Kemudian titik yang kedua adalah FINS destination network address. Kemudian yang ketiganya NN destination node number. Nah, ini itu kita bisa lihat di sini ya. Network address, node address sama unitnya. Unit address-nya. Nah, kita lihat network node sama kalau ini node number, terus network unit, network sama node ya. Sedangkan yang beda di sini cuma node, berarti yang diganti yang terakhir ya, node-nya. Ini ganti jadi 10.
Yang lainnya 00, node numbernya 10. Kita klik next. Terus ini next saja. Ini juga next saja. Ini juga next. Next lagi. Next lagi. Kemudian finish. Maka jadi ya, device satunya sudah siap. Ya, device 1 sudah siap. Kemudian kita kembali nih ke yang CX simulator. Kita ulang lagi. Kan tadi di keep servernya pakai yang COM3 ya. Berarti yang ininya harus diganti ke COM4. Kita keluarin lagi CX simulatornya, kita setting lagi dari awal ya. Kita buka lagi CX simulator. Supaya sambil nginget-nginget lagi nih ya. Next. Ininya ganti ke CP1L 20DT. Next. Ini next lagi. Next lagi. Komportnya tadi Realcom. Dan yang dipakai tadi pakai yang 4 ya. Karena yang 3 dipakai sana. Oke. Next. Next. Finish. Yes. Oke, kita tinggal klik connect. Terus kita tinggal jalanin simulasinya di sini. Ctrl Shift W ya shortcutnya untuk ngejalanin simulasi. Kita lihat udah run. Oke, udah ya. Chip servernya juga udah siap. Sekarang kita lanjut ke ini ya, UI Explorer ya. Motricon UI Explorer, kita tinggal klik. Ini kecilin aja deh. Add new server. Nah, hostname-nya kita lihat di tadi cap server. Cap server ini di sini klik kanan. Lihat di OPC UI configuration. Nah, di sini kita lihat hostname atau IP-nya itu 127.0.0.1 ya. Kita isi di sini. 127.0.0.1. Kemudian portnya tadi kita lihat berapa? 49320. 49320. Oke, udah gini kita ke Windows Defender. Karena kita gak tahu portnya udah kebuka atau belum. Nah, kita cari aja Windows Defender. Oke, kita buka Windows Defender. Terus inbound rules. Setelah inbound rules, kita tambah new rules. Nah, di sini kita tambah port. Tadi portnya berapa? 409320 ya. Atau 49320 ya. Lupa. 49320 ya. Ini 49320. Next. Terus kita allow connection. Jangan di checklist ya yang publiknya. Ininya OPC OPC UE interface ya. Oke, kita klik finish. Oke, habis kebuat ya OPC UI interface-nya, kita enable rule-nya. Udah gitu udah ya, tinggal kita close. Yang ini kita search. Udah ada. Kalau udah ada tinggal kita pilih yang kedua ya. Habis itu tinggal kita connect.
Kita lihat di sini keterangannya successful ya. Udah terkonek. Oke, setelah itu kita close saja. Ini juga kita close. Keep servernya jangan di close ya. Kemudian di sini kita tambah di Motricon Explorer. Sebelum ke situ kita bikin dulu input-inputnya ya. Nah, menambahkan input-inputnya itu di OPC ini. Nah, di device itu kita tinggal klik aja. Jadi tadi udah bikin channel 4 di device satunya, kita tinggal tambahin. Nah, ini apa aja gitu ya yang akan terhubung sama HMI kita. Nah, di sini yang terhubung ada lampu nanti akan menyala, terus ada tombol acknowledge untuk mengetahui alarm. Kemudian ada tombol start, tombol emergency stop, tombol pompa 1, tombol pompa 2. Kemudian ada aksi dari level ketika 20%. Kemudian ada 5 kategori ketinggian level. Kemudian ada 2 output dari pompa ya. Jadi itu yang harus kita input ke device tadi. Yang ini ya. Salah. Yang ini. Aduh. Di cap server ya. Salah. Nah, di sini. Nah, tinggal kita tulis misalnya tombol start. Tombol start. Nah, pakai huruf kecil, bebas ya, mau kecil mau gede. Terus ini CIO 0,000. Jadi CIO itu input output ya. Com input output. Kemudian 0000-nya ini alamatnya. Nah, start itu alamat di ininya apa? Nah, start itu 0.00, maka kita tinggal tulis di sininya 0.00, maka itu tombol start. Kemudian kita tambah lagi tombol stop, misalnya stop, kemudian CIO 0.00.0 10 ya, tombol stop. Oke. Nah, ini tombol stop, baru start sama stop. Lanjut apalagi emergency stop tuh ya, ada tombolnya di HMI kita. Tambahin emergency stop. Dia tombolnya CIO 0.00.11 kalau nggak salah. Kita lihat aja. Oke. Ya, 0.11 ya. Kemudian apalagi yang ada? Pompa 1. Tombol pompa 1 ya. Kita tambahin pump 1 aja. Dia alamatnya apa tuh? 0.01 ya. CIO 0.00.01. Oke. Tambahin lagi pompa 2. Pompa 2 ada di pompa 2 ada di CIO 0.00.02. Oke, lanjut. Water sensor ya, sensor air, sensor. Nah, ini di CIO 0.00.0
03 ya. Nah, ini sensor air. Lanjut apa lagi ya? Oh, output dari pompa 1 ya. Animasi aliran. Itu juga termasuk output pompa 1. Maka kita lihat addressnya, output pompa 1 itu ke 100.01 ya. Maka di sininya CIO 100.01. Oke. Kemudian output pompa 2 juga. Aduh, salah klik. Output pompa 2 di CIO 100.02. Oke, baru ada segitu. Pompa 2 water sensor udah, start stop emergency stop udah, pompa 1 pompa 2 udah, keluaran pompa 1 pompa 2 udah, sensor air udah. Kemudian habis sensor air, baru ke output dari water levelnya 0% di 10.00. Kita masukin, ini keluarin aja deh, kita masukin ya di 0% judulnya. 0% itu CIO 010.00. Ini yang 1%, 0%. Tambah lagi yang 20%. CIO 010.01. Ini yang 20%. Kita lihat yang 20% betul gak? Iya. Yang 20% 10.01. Berarti semua ke bawahnya berurutan ya, karena saya buatnya juga berurutan. 30% di CIO 010.02, bukan 30 ya, 40, karena saya bikinnya per 20 kenaikannya. 0, 20, 40, lanjut ke 60, berarti di 03 ya, 60%. Maka keluarannya dari CIO 010.03 ya. Betul gak? Ya, betul ya. 60 di 3. Kemudian 80-nya berarti di 4. 80% ada di CIO 010.04. Ini yang 80%, kemudian yang 100% di 05 ya. CIO 010.05. Oke. Udah, berarti 20% udah, 40% udah, 60% udah, 80 udah, 100 juga udah. Kemudian ini penurunannya. Oh, berarti tinggal water levelnya ya. Oh, ini alarm indikator di 100.03. Tambah lagi alarm ya, namanya alarm. Ini di CIO 0.100.03. Oke. Nah, ini udah ya, udah komplit. Berarti tombol 0, 20, 40, 60, 80, 100 sudah ada.
Terus alarm juga sudah ada, emergency stop. Terus output pump 1, output pump 2, ini animasi aliran, pump 1, pump 2. Terus sensor, ini untuk tombolnya. Terus start ada, stop ada. Acknowledge belum ada ya. Nah, tombol acknowledge terakhir. Acknowledge. Ini ada di tombol berapa nih? Acknowledge 0.04 ya. Berarti pengalamatannya CIO 0.000.04. Oke, semuanya sudah kita buat. Setelah itu tinggal kita ke ini ya, ke Matricon OPC Explorer-nya. Oke. Nah, di sini kita klik yang satu, Capware Cap Server EXP6, kemudian kita connect. Nah, tagnya kita lihat yang tadi kita udah buat. Kita cari channelnya di channel 4, tadi kita buat, device-nya device 1. Nah, ini dia ya. Tombol-tombolnya udah ada di sini, tinggal kita masukin semua. Klik 2 kali aja. 40, 60, 80, acknowledge, alarm, emergency stop, output pump 1, output pump 2, pump 1, pump 2, sensor air, start dan stop. Oke, jadi ada segitu portnya. Kalau udah, tinggal kita close aja ya. Tinggal kita close. Yes. Oh, ada errornya ya. Oke, balik lagi teman-teman. Jadi tadi itu keep servernya karena pakai yang trial, dia batas runtime-nya itu ada batasnya ya. Jadi teman-teman harus, kalau misalnya udah mau import tag name-nya tapi gagal terus, nah itu berarti keep servernya ada masalah di runtime. Nah, runtime-nya teman-teman harus stop dulu, kemudian start lagi. Setelah start, baru teman-teman buka keepware-nya, tags-tagsnya teman-teman tadi seperti biasa cari gitu ya, di channel 4, device 1, terus masukin semua. Setelah di close, maka nanti hasilnya akan kayak yang ini ya. Kita delete dulu yang ini karena tadi ya salah. Nah, nanti dia itu akan quality-nya good ya. Kalau udah good berarti udah oke. Kalau udah oke, teman-teman tinggal main ke HMI ya. Nah, tinggal kita koneksikan semuanya ke HMI. Pertama kita coba ke alarm dulu nih ya, ke lampu alarm. Nah, tag name-nya ini karena saya udah pernah masukin tag name-nya, jadi ini tinggal masukin lagi deh. Channel 4, device 1, ininya ke alarm. Oh, sebelum itu teman-teman klik home, kemudian system parameters. Nah, ini saya udah pernah buat nih sebelumnya. Ini di delete dulu ya, karena data-datanya juga udah nggak ada tuh sebenarnya. Kemudian kita new device atau server. Nah, di sini teman-teman ganti device type-nya. Tetap ya masih di situ, tapi settingnya yang diganti. Nah, settingnya tadi 127, alamat IP-nya ya. Ini 0, kemudian 0, ini 1. Kemudian portnya 49320 ya.
Nah, setelah itu security authentication-nya, teman-teman di sini sebentar, klik yang ini nih, tanda endpoint URL, tanda itu, kemudian yang kedua ya, apply, kemudian oke lagi, oke lagi. Nah, ini udah ada ya teman-teman, tinggal ke tag manager, kita pilih yang one char per word, klik oke. Nah, di sini kita tinggal export, tinggal import apa yang tadi udah kita buat di channel 4 device 1. Nah, ini semua ya, kita checklistin yang udah kita buat. Nah, checklist semuanya. Ya, ini emergency, aduh. Terus output dari pump 1, output pump 2, pump satunya, saklar pump 1 maksudnya, saklar pump 2, sensor, start, dan stop. Oke, kalau udah semuanya tinggal kita add item, klik OK. Nah, setelah diklik OK, tunggu dulu. Semuanya udah diimport, kemudian klik OK. Ya, import tagnya udah sukses. Kemudian kita klik OK. Nah, tinggal kita masukin import tagnya yang tadi udah dimasukin. OPC UI client. Kemudian kita ambil dari sini channel device-nya. Tadi kita pakai namanya alarm ya. Alarm. Oke. Kemudian di sini tombol acknowledge, kita cari lagi di channel 4 device 1. Tadi namanya acknowledge juga ya. Oke. Kemudian di tombol start kita ganti tombolnya namanya start ya. Oke. Kemudian pump 1 OPC UE, pastikan device-nya ya. Kemudian OPC device, ini saklar untuk pump 1. Kemudian pump 2 juga demikian. Channel 4, ambil yang pump 2. Kemudian yang emergency stop pun demikian. Kita cari mana emergency stop. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini tombol-tombolnya sudah di tombol dan alarm udah di kasih alamatnya. Kemudian ini aliran arus yang keluar dari tangki feed water tank. Dia ini akan berjalan ketika dia sudah 20%. Artinya dia ikut ke tag name yang 20% ya. Klik security, OPC UI client. Nah, di sininya kita ganti ke 20%. Device 1 20%. Oke. Yang ini juga sama. Security. Levelnya kita ganti device 1 20%. Salah klik. Security. (20% juga ya.
Jadi ketika dia udah ketinggian 20% baru dia mengalir ya ke sini, ke deaerator dan ke boiler. Oke, itu udah beres. Kemudian di water levelnya ini kan terdiri dari 5 animasi ya, dari 0, 20, 40, 60, 80, dan 100. 6 animasi maksudnya. Nah, setiap animasi kita kasih tag name yang sudah tadi ada level-levelnya ya. Mulai dari yang paling kecil dulu nih, yang 0. Yang 0 saya buat kecil. Tag name-nya kita ganti security. Tag name channel 4 device 1 terus yang 0 ya. Kemudian yang kedua kita kasih ini 20% ya. Oke. Sekarang yang ketiga. Ini ketinggian ke 40% ya. Kemudian selanjutnya ini ketinggian 60% ya. Kemudian selanjutnya ini ketinggian 80%. Kemudian yang terakhir ketinggian untuk 100%. Oke. Kemudian yang ini saya jadikan tombol pendeteksi air ya. Tombol sensor airnya saya asumsikan di yang itu. Kita ganti tagnya. Tagnya ini namanya sensor ya. Kita cari ke bawah. Sensor. Mana sensor? Oh ini. Oke. Nah, jadi ketika kita klik yang sensor ini, maka dia sudah bisa mendeteksi air bahwa dia masuk air saat 0% gitu ya. Nah, ini udah sampai sini. Kemudian kita masuk ke animasi pompa. Kalau tadi saklar pompanya sudah, sekarang animasi pompanya. Ketika saklar pompa 1 ditekan, maka animasinya berjalan ya. Dari sini pompa yang dipakai. Ketika pompa 2 ditekan, maka animasinya yang ini. Nah, jadi ada beberapa animasi yang bertumpuk di sini. Jadi kita masukkan dulu animasinya. Yang ini untuk pompa 1 ya. Security. Kita masukkan tag name output pompa 1. Output pump 1. Yang ini juga sama. Security-nya kita ganti jadi output pump 1. Mana output pump 1 ya. Oke, kemudian yang ini juga salah. Nah, yang ini kita ganti jadi output pump 1 juga. Mana ya? Oh, ini output pump 1. Kemudian animasi yang ini juga ya, yang agak panjang. Nah, ini output pump 1 juga. Klik OK. Kemudian yang ke atasnya ini agak bertumpuk di bawah, kita geser dulu. Setelah digeser, kita pilih yang animasi di bawahnya. Ini untuk output pump 1 juga.
Oke, setelah itu kita kembalikan biar rapi. Nah, yang di atasnya juga agak bertumpuk, kita geser dulu ke atas. Nah, yang di bawahnya kita masukkan output pump 1. Klik OK. Terus kita rapihkan lagi ya. Aduh. Nah, sekalian aja. Ini output dari pump 2 ya, kalau yang ini. Oke. Kemudian yang ini juga sama, output pump 2. Yang ini juga sama, output pump 2. Yang ini juga sama, output pump 2. Begitupun yang ini. Dan yang terakhir animasi ini ya. Ini juga output pump 2. Oke. Nah, semua tag name-nya sudah kita alamatkan. Sekarang kita akan coba simulasikan ya. Apakah program di PLC sudah berjalan di HMI ini atau belum? Kita klik project. Kemudian kita coba online simulation. Kita tunggu sampai programnya sudah siap. Oke, jadi ini teman-teman program HMI-nya. Kemudian kita coba lihat di PLC-nya ya, apakah dia sudah bergerak sama dengan ini atau belum. Tombol start, kemudian ini tombol emergency. Nah, tombol stopnya saya belum buat ya di sininya. Nah, pertama kita klik start, maka dia akan hijau ya. Start, oh sudah masuk. Kemudian tombol pilihan pump 1 atau pump 2, kita coba pump 1. Oke, dia akan nyala. Kemudian sensornya kita klik untuk dapat mendeteksi air. Nah, kemudian timer jalan untuk mengisi selang 5 menit ya. Selang 5 detik maksudnya. Selang 5 detik maka air akan mengisi. Terus sampai ke bawah. Oke, ketika 100% pompa satunya mati. Ketika 80% pompa satunya menyala kembali. Jadi ini water level control ya. Kemudian pengamannya apabila pompa 1 mati, misalnya rusak begitu ya, maka dia akan terus berkurang, berkurang, terus nanti akan memicu alarm untuk berbunyi dan menyalakan indikator lampunya ya. Oke, sudah 0%, alarmnya nyala. Kita acknowledge dulu supaya alarmnya bisa
menandakan bahwa alarmnya sudah kita perhatikan gitu ya. Setelah itu kita tombol startnya kita cabut dan emergensinya kita klik. Setelah emergensi kita klik, acknowledge-nya kita cabut dulu, kemudian kita klik start lagi. Sekarang karena pump 1 tadi ada terjadi kesalahan atau rusak, maka kita coba ke pump 2. Nah, pump 2 menyala, maka akan mengisi kembali tangki. Tangki akan terisi sampai 100%, maka pompa kedua akan mati. Kita bisa lihat pompa kedua ketika 100%, oke, pompa mati. Kemudian turun kembali 80%, pompa akan menyala. Oke, itu dia konfigurasi untuk HMI yang saya buat. Teman-teman bisa coba di rumah masing-masing dengan aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.